Tragedi Bintaro 1987. Kejadiannya terjadi pada pagi hari yang tenang, Senin 19 Oktober 1987. Dua kereta api penumpang yaitu KA225 dari Rangkas Bitung dan KA220 dari Tanah Abang sama-sama melaju kencang dari arah berlawanan. Kondisi kedua kereta saat itu sangat memprihatinkan karena membludak. Ratusan penumpang berdesakan dalam gerbong, bergelantungan di pintu, bahkan nekat duduk di atas atap dan moncong lokomotif. Akibat buruknya sistem komunikasi antar stasiun dan kelalaian sinyal, kedua kereta ini tidak menyadari bahwa maut akan mengintai mereka. Tepat di jalur rel yang menikung berbentuk huruf S di kawasan Pondok Betung, Bintaro. Kedua masinis baru tersadar saja antar kereta sudah sangat dekat. Rem angin darurat langsung ditarik, tapi bobot kereta yang sangat berat tak mampu menghentikan lajunya. Tabrakan adu banting dahsyat pun tidak terhindarkan. Lokomotif kereta saling menghantam hingga gerbong depan ringsek parah dan menelan korban jiwa setidaknya 156 korban. The Mimic. Sebenarnya cerita dari The Mimic ini aslinya nggak panjang ya. Pada tahun 1979 di Jepang terjadi kepanikan massal atau mass hysteria di kalangan anak-anak, yang dimana anak-anak sekolah takut setengah mati karena rumor adanya wanita yang mencuri anak-anak setelah menanyakan, "Apakah aku cantik?" Polisi Jepang sampai harus berpatroli berkelompok untuk mengawal anak-anak pulang sekolah. Memang doang. Love Bus Incident. Sebanyak 10 pendaki mayoritas mahasiswa dan pecinta alam berpengalaman yang dipimpin oleh Igor Jetlov melakukan ekspedisi ski melintasi pegunungan bersalju. Di tengah jalan, satu pendaki terpaksa pulang karena sakit, menyisakan 9 orang yang melanjutkan perjalanan. 1 Februari, mereka mendirikan tenda di lereng gunung Kholetschakel yang dalam bahasa lokal berarti gunung kematian. Malam itu, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi hingga membuat mereka semuanya tewas. Semenjak itu, mereka tidak pernah kelihatan lagi. Lalu dikirim tim penyelamat sampai ke TKP mereka. Tapi kondisi TKP sangat tidak masuk akal. Pertama, tenda robek dari dalam. Kedua, mereka berlari tanpa pakaian layak. Ketiga, cedera internal yang parah. Keempat, bagian tubuh yang hilang. Dan kelima, pakaian mengandung radiasi. The Movie Necessary. Cerita The Movie Necessary diangkat dari kiriman kisah nyata dari seorang pemain bernama Will yang menceritakan pengalaman mengerikan ia saat pertama kali bekerja di dunia nyata. Saat Will lulus sekolah, ia mendapatkan pekerjaan paruh waktu pertamanya di sebuah toko rental kaset atau VHS lokal. Saat sedang bertugas, Will tiba-tiba melihat siaran langsung di televisi tentang pengumuman darurat dari EAS. Berita tersebut mengumumkan bahwa seorang narapidana atau pembunuh berantai berbahaya baru saja kabur dari penjara setempat yang jaraknya nggak jauh dari tokonya. Saat Will lagi keringat dingin melihat berita tersebut, tiba-tiba ia melihat ke arah luar jendela toko. Di area parkir yang gelap gulita terdapat sebuah mobil van putih misterius yang berhenti dan terus mengawasi toko tanpa ada orang yang turun. Tidak lama setelah mobil itu muncul, tiba-tiba seluruh aliran listrik di toko padam total. Will harus memberanikan diri untuk pergi ke ruangan bawah tanah atau area sel kering dalam kondisi gelap gulita untuk menyalakan listrik kembali. Kalau nggak dipecah lah dia. Mana sih? Saat itulah ia menyadari bahwa pintu belakang toko sudah dalam kondisi terbuka, menandakan sang buronan telah berhasil menyusup ke dalam gedung atau seseorang yang tidak dikenal masuk ke dalam gedung. Mendengar langkah kaki asing dalam toko tersebut, Will langsung lari dan mengunci diri dalam toilet ruang. Dari celah pintu ia bisa mendengar sang pembunuh berjalan mondar-mandir mencarinya dalam toko yang gelap gulita. Beruntung, Will berhasil menemukan momentum yang tepat untuk keluar dari tempat bersembunyinya, berlari sekencang mungkin keluar toko melalui pintu alternatif, dan berhasil selamat dari malam maut tersebut. Tapi kayaknya ceritanya bohong ini, mana mungkin. 99 malam di hutan. Kalau tadi ceritanya ngawur, ini lebih ngawur. Tapi ini asli, ada buktinya. 99 malam di hutan terinspirasi dari kisah nyata kecelakaan pesawat di Amazon yang terjadi pada 1 Mei 2023. Ceritanya gini, sebuah pesawat Cessna 206 jatuh di hutan Amazon, Kolombia. Ibu dari anak-anak tersebut dan pilotnya tewas dalam insiden ini. Yang bertahan hidup hanya 4 orang anak, yang berusia 13 tahun paling tua, 9 tahun, 4 tahun, dan paling kecil 11 bulan berhasil selamat.
40 hari tersesat, mereka bertahan hidup selama 40 hari di tengah hutan Amazon yang sangat berbahaya sebelum akhirnya ditemukan oleh tim penyelamat. Mereka bisa selamat karena pengetahuan bertahan hidup di hutan yang diajarkan oleh nenek mereka. Udah segitu aja videonya, dan makasih udah nonton. Dan kalau kalian suka, kalian bisa mendapatkan video orang kaya dan 1 subscribe, kalian bisa masuk surga.